Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi minasy syururi anfusina min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan amma ba'd. Surat Al-Maidah ayat 3. Baik, punten baca. Kemalinaan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir. Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir. Wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih. Wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan natihah wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan natihah wan natihatu wa ma akala as-sab'u illa ma dhakkaytum wan natihatu wa ma akala as-sab'u illa ma dhakkaytum wa ma dhubiha 'alan nusubi wa tastaqsimu bil azlam. Dzalikum fisq. Al-yawma ya'isal ladzina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawun. Al-yawma ya'isal ladzina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawun. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati. Wa raditu lakumul Islam madina. Wa raditu lakumul Islam madina. Faman yutturra fi makhmasatin ghayra mutajanifil li ithmin fa inna Allah
rahim. Mangawihani ayat 3 Hurrimat alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghayrillahi wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutawraddiyatu wan nadihah wa ma akalas sab'u illa ma dhakkaitum wa ma dhubiha 'alan nusubi wa an tastaqsimu bil azlam dzalikum fisq al-yawma ya'isal ladzina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawun al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina faman yudhurra fi makhmasatin ghayra mutajanifin li ithmin fa inna Allah ghafurur rahim. Hurrimat diharamkan alaikum bagi kalian al-maitatu bangkai. Bangkai itu semua yang hewan yang mati bukan karena disembelih. Termasuk bangkai juga organ hewan yang dipotong ketika hewannya masih hidup. Hayang sok buntut potong we buntutna wungkul. Itu nggak boleh, buntutnya tersebut jadi haram karena sebagai bangkai. Yang sering terjadi di tukang sembelih ayam atau sapi itu yang pakai setrum ya, agar mencitna tidak capek ya. Iya, kalau memang disetrumnya tidak mati, tapi syubhat karena kemungkinan ketika disetrum itu sudah mati duluan. Kemudian yang menyembelihnya belum mati kan, hewan tuh punya 7 nyawa ya. Ini masih bergerak-gerak itu berarti belum mati sempurna. Geus diasupkeun kanu leoban. Maka itu matinya karena dileob, karena di naon leob teh bahasa Indonesia dikulub. Itu haram. Nah, di sini memang kita perlu ya ada kayak di NU. Di NU itu ada bidang jaminan makanan halal di tingkat PC. Di kita belum ada. Jadi tugas bidang jaminan halal itu dia datang ke pasar-pasar, ke tukang ayam, gimana cara menyembelihnya. Karena proses sertifikasi halal itu bukan dari laporan bahan-bahannya saja, tapi juga dari laporan bagaimana proses pembuatannya, termasuk asal-usulnya. Makanya es krim mixue, kumaha macana teh? Mixu. Saya mixue lah. Itu belum dihalalkan oleh MUI karena orang Cina mah tuh apal orang kita di Cibadaknya, di
Kanjunan nepikeun ka Sudirman Food Street lah loba babi eta. Ya, orang Cina akrabnya dengan babi, dengan arak, ya. Enggak heran tongsok jalan-jalan kadinya balanya di dinya. Tuh dekat kantor Risalah ada tuh panggang hokwe babi gitu. Sisi jalan, ya. Gigire tukang ayam goreng Ustad Gugum. Ya. Nah, itu orang Cina itu sudah biasa babi arak itu. Maka sampai itu belum dihalalkan meski sudah 1,5 tahun ya, proses sertifikasi halal. Nah, bapak-bapak ibu-ibu kade ngajajanan incu tongsok es krim mix we geus we es krim nu hayang ngalidar di dieu nya 2.000-an eta halal. Ya harus betul-betul proses pembuatannya. Nah, kalau di kita ada ya petugas hal ini bagusnya kerjasamanya jeung lurahnya. Jadi ada kekuatan hukum ari Persis unggul mah. Naon cenah ieu Persis intervensi urusan makanan. Kalau di NU-nya juga NU Jawa Timur, Jawa Timur sudah kuat ya. Sok sih amun teu disertifikasi halal mau dibelian gitu nya. Itu nanti ada fatwa seperti itu. Itu pernah di Padalarang ada begitu. Kesimpulannya dari tukang ayam di pasar Padalarang tuh nggak ada yang halal. Makanya aya we orang Persis nu usaha ayam halal. Nah itu untuk memastikan ya. Nah di urang dicangkring ke mana ya? Nya ibu-ibu nu leuwih apal. Aya orang tua santri Mas Jamal piraku haram. Nah, jadi itu harus dipastikan bahwa tidak salah menyembelihnya. Termasuk memucir sapi terus dirojok. Itu berarti matinya bukan disembelih tapi karena dirojok. Haram tuh bangkai. Termasuk yang bangkai juga nanti yang terkontaminasi bangkai. Kayak air, aya beurit, paeh. Kan paehna berarti karena tenggelam berarti bangkai. Airnya haram tidak? Haram selama terkontaminasi bangkai. Dulu saya zaman masih bujangan ya. Pun bapak masih kena sumuran. Lamun nimba bau bangke wah geus kerja bakti we. Terus ditimbaan nepikeun ka beunang ucingna atawa beuritna, geus beunang ucingna, beunang beuritna, terus timbaan ambuan. Wah, bau keneh piceun, bau keneh piceun. Nah, pas di ambuan dicium, geus teu bau bangke berarti sudah halal. Gitu. Jadi harus dipastikan sudah tidak terkontaminasi bangkai. Kalau masih terkontaminasi terus dibuang. Ya, karena itu airnya jadi tidak suci. Air suci itu kan diantaranya tidak terkontaminasi bangkai. Maka dari itu karena bangkai air laut, bangkai hewan laut itu halal, maka air laut juga halal meskipun asin. Ya. Pancen ini berubah catnya aya bangkai kan kata Nabi al-hilu maitatuhu at-tahuru ma'uhu, karena bangkai hewan laut halal maka air lautnya pun jadi suci. Wadamu darah, kalau disebut haram jumhur ulama menyebutkan berarti juga najis ya, haram itu harus dijauhi kan, kotor berarti najis, darah juga najis. Kumaha nu mimisan nya tinggal keluar bersihan sambung di sholat. Karena najis itu tidak membatalkan sholat. Contoh Nabi ketika sholat ujug-ujug melepaskan sendalna dialungkeun yang sebelah kiri pakai kaki kiri. Karena dulu zaman Nabi masjidnya masih lantai pasir ya. Jadi masih pakai sendal. Alungkeun aku kaki kiri Nabi. Sahabat yang urutan dilemparkan alas kaki sebelah kirinya.
Beres sholat Nabi nanyakeun, kenapa kamu begitu? Dah cenah Nabi gitu. Pan solu kamaru itu muni usoli, kata Nabi. Barusan Jibril ngasih tahu ke saya itu di sandal ada najisnya, makanya dilepas. Dan Nabi tidak membatalkan sholatnya. Yang anu mimisannya sariawan, tinggal ke toilet bersihan, sambung lagi sholatnya. Rukun yang tertinggal dikejar saja. Kalau makmum imam juga sama. Kemudian walahmul khinzir, kumacan lamun darahna pendarahan. Nah, dulu zaman Nabi ada ibu yang pendarahan istihadoh, sholat di masjid, di bawahnya ada baskom. Jadi kalau pendarahannya nggak bisa dihentikan, maka boleh sholat. Tapi darahnya jangan menodai masjid. Jadi kalau misalkan pendarahan di lututnya, jika kamar Ustaz Rahman man, tabrakan, getih hungkul, perban di mana-mana, sholat, ya, karena itu mah darahnya nggak bisa dihentikan. Tanggetnya sama dengan boleh nggak cina bapak-bapak, aki-aki, ini sholat pakai pampers, nah karena memang kehampangan di luar kontrol yang sudah nggak bisa dikontrol, boleh, ya karena dalilnya yang tadi zaman Nabi ada ibu-ibu yang istihadoh, pendarahannya terus kan nggak bisa ditahan, lalu kemudian di bawahnya pakai baskom, menai nama pakai pampers, boleh itu kalau pendarahan atau istihadoh. Kecuali kalau darah head mah haram, jelas nggak boleh. Ini kaitannya yang najis. Walahmul khinzir, daging babi, bukan dagingnya saja, semua yang terkait babi itu haram, termasuk unsur-unsurnya, ya, zatnya, naon zat babi itu yang dimasukkan dalam obat, yang di enzim babi, yang dimasukkan dalam obat, yang dimasukkan dalam vaksin, itu haram. Kecuali ya yang namanya vaksin itu makhluk hidup kan, sel hidup dari racun, dari virus, ya. Di antara penelitian kunaon di Cina masih kena COVID, di Indonesia guys beres, karena di Indonesia itu yang sudah terkontaminasi divaksin itu lebih kuat. Ini jadi dalil, ya, dalil ilmiah. Jadi kalau bapak sakit itu hakikatnya untuk memperkuat kekebalan tubuh. Itu ambek-ambekan, sabar, ya, biar nanti lebih kuat. Teorinya begitu, buktinya itu vaksin. Vaksin itu diambil dari virus yang dilemahkan, suntikan ke orang. Itu jadi memperkuat kekebalan tubuh. Tapi kalau vaksin itu tercampur enzim babi, tapi kemudian dibersihkan, disucikan, itu sama dengan tadinya ada darah di tubuh lalu dibersihkan, maka sudah bersih. Nah, vaksin yang lewat Bio Farma itu ada Dewan Syariah, ada Bio Farma. Nah, ustad nage, ustad itu orang, dan direkturnya juga tukang ngaji, ya, tukang nyen vaksin nage, seniorna ada Darustani bahwa tukang nyen vaksin nage itu sudah dibersihkan enzim babinya jadi halal. Asal benar-benar dibersihkan. Contoh kemarin kan Sinovac, nah itu sudah dibersihkan karena masuk Bio Farma Sinovac nih. Yang sekarang jadi Indovac. Ya, Bio Farma lah semua vaksin Sinovac dibersihkan lah. Tapi kalau yang Pfizer ya naon deui anu selainnya itu haram, masih haram. Wa ma uhilla li ghairillahi bih, dan yang disembelih untuk selain Allah. Ini nanti dijelaskan di potongan ayat berikutnya. Wa ma dzubiha 'alan nusub, yang disembelih di hadapan berhala. Maka semua penyembelihan di tempat menyembelih yang ada berhala dan memang disengaja ditujukan untuk itu, hukumnya haram. Muncitna kudu di Borobudur haram, karena Borobudur itu
berhala. Makanya para ulama memfatwakan haram datang ke Borobudur teh dek naon. Usah cenah pernah baheula keur leutik diajak teu apal. Geus apal mah nggak boleh. Buat penelitian naliti naon atuh berhala ditaliti, hancurkeun berhala mah. Baheula teh ke Wali Songo teh geus dikubur, jeung digali sagala atuh. Kan Borobudur itu dikubur, ya. Jeung digali sagala, tah kesana ngagalina penjajah barat. Itu nggak boleh. Loro Jongrang, Prambanan dulunya sudah dikubur dan digali atuh. Semua yang disembelih sengaja untuk berhala, termasuk li ghairillah itu semua yang selain Allah, dewa dewi. Contoh panen padi, ada persembahan kan? Persembahan buat Dewi Sri, ya. Mending Dewi Fortuna lah, Dewi Fortuna mah persimuna. Nyanger we halam, ya. Syukuran panen laut, ya. Karena ada persembahan. Nah itu kalau kemudian dimakan oleh kita haram, karena bukan untuk Allah. Sesajen siga kamarin rame di Gunung Semeru, bener tete tajongan ngantung di video jeung di kanu YouTube kan, eta nu jadi masalah. Benar. Jadi kalaupun di penjara gara-gara itu baik, itu di penjaranya fisabilillah, kayak didukung ku pengacara ti urang. Wal munokhoniqatu yang tercekik, wal mauqudatu yang ditanduk atau yang dipukul, wal mutaroddiyatu yang jatuh dikusru ka jurang, wan natihatu dan yang ditanduk. Tadi wal mauqudatu yang dipukul. Ini semua kalau mati karena ini bangkai. Wa ma kalas sabu dan yang dimakan hewan buas. Kan cenah boleh berburu dengan anjing. Nanti dijelaskan di ayat berikutnya boleh kalau anjing itu tidak memakannya. Kerawak udah gitu. Ya, asal ketika melepaskannya menyebutkan bismillah. Tapi kalau ku anjing dikerawak lalu dimakan, nah itu berarti bangkai. Dia memangsa untuk dirinya sendiri, bukan untuk majikannya. Makanya harus mukallibin, harus terlatih. Yang tidak terlatih mah haram tetap. Illa madzakaitum, kecuali yang sempat disembelih. Ya. Aya domba ngaliwat ka jalan tol atau katubruk kubus, tapi masih ada nyawaan, buru-buru sembelih, itu halal. Tapi kalau keburu mati ya udah haram. Wa madzubiha 'alan nusub, dan yang disembelih di atas berhala, wa angtas taqsimu bil azlam, dan kalian meminta kepastian dengan anak panah. Jadi ada 3 wadah, ya. 1 wadah fa'ala, kerjakan. Wadah yang kedua anak panah nanti nanti lam taf'al, jangan dikerjakan. Wadah yang ketiga kosong, anak panah nanti. Kalau mundi ambil yang kosong, balikan deh. Terus sampai nanti ada fa'ala atau lam taf'al. Artinya menentukan sesuatu keputusan bukan pada Allah, diserahkan pada undi-undi, menaina naktu bulannya, naktu tanggal, dihitung tanggal. Cenah abdi mah da ngalih teh kudu ngetang, sama urang ge kudu ngetang waktu libur. Abdi mah cenah nikahkeun teh kedah ngetang. Ngetangna kumaha? Jatuhna Jumaah. Apa teu ilah atuh kawin bari Jumatan. Nah itu yang begitu-begitu termasuk tastaqsimu bil azlam, haram hukumnya. Nabi SAW sudah mengajarkan bahwa kalau kita butuh kepastian, sholat 2 rakaat sunat lalu berdoa istikharah. Allahumma inni astakhiruka bi ilmika, dan seterusnya. Itu nanti ada keputusan dari Allah dalam wujud keyakinan hati, lain ngimpi unggul. Mungkin ngimpi, mungkin dipapatahan ku ustad, mungkin menang jawaban di jalan. Mantap hati itu.
Doanya dibaca saja, ada di website ya, diketik istikharah. Nanti ada, jadi ini dibacanya kapan? Beres sholat atau di tahiyat terakhir atau di sujud terakhir beres sholatnya. Itu sunnah ketika kita ingin menentukan pilihan. Dzalikum fisq, itu semua adalah yang kotor, fasik, itu haram. Tapi nanti kemudian Nabi menambahkan dalam hadis Nabi itu wahyu juga. Jangan kita pertentangkan Quran dengan hadis. Nabi mengharamkan daging keledai jinak. Nah jadi orang keledainya. Kalau daging keledai liar nggak boleh. Nabi mengharamkan anjing karena termasuk hewan buas yang bertaring. Anjing, maung, ya. Kucing hewan buas bertaring bukan? Makruh, kucing itu makruh diperjualbelikan. Anjing mau komo najis nage mugolado cek di NU mah nya kudu ditumbah kumbah nage 7 kali sakalina dengan tanah yang saking menunjukkan najis. Hewan buas yang bertaring, lalu burung-burung yang berkuku tajam, naon garuda ta manuk dadali ya, haram teh elang sabangsa ning elang. Nah burung-burung pemangsa yang bertaring itu haram. Dan kaitannya ini secara ilmiah dengan rantai makanan. Kalau itu dibasmi nanti akan ada banyak hama di pesawahan, di hutan. Rantai makanan, keseimbangan alam. Al yauma ya'isal ladzina kafaru, hari ini sudah putus asa orang kafir min dinikum, dari agama kalian. Maksud putus asa mereka akan menang. Hari ini ketika turun surat Al-Maidah. Al-Maidah itu turun di masa akhir ya, tahun 9. Udah wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Wah, geus putus asa ya. Geus moal menangeun dan mereka sudah enggak punya harapan lagi berkuasa. Fala takhshawhum, jangan kalian takut kepada mereka, wakhshawun, dan takutlah kalian kepadaku. Ini jadi ajarannya untuk menegakkan hukum halal haram itu harus putus asa dulu orang kafirnya. Apa? Dari kuantitas. Makanya penting juga kuantitas itu ya. Di kita sulit menegakkan aturan syariat halal haram KUHP berdasarkan syariat. Kenapa? Udah orang nang putus asa nya aya partai bolak-balik we daftar temunang ya disebut PBB. Aya partai Islam hese menang, jadi orang putus asa ya. Caleg-caleg lagi putus asa nyalek di partai Islam, asup ke Gerindra, asup ke Demokrat ya. Bukan partai Islam yang tidak akan memperjuangkan Islam, dan terbukti kan di undang-undang KUHP dan sebagainya hese hayang haramkeun miras lagi meni hese cek urang non hese natunya eta orang Islam mengharamkeun miras. Jadi kita yang putus asa. Al yauma akmaltu lakum dinakum, hari ini aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati, aku sempurnakan untuk kalian nikmat kalian, nikmatku, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kenabian, sebagaimana dijelaskan di surat Al-Baqarah ya. Wa liutimma ni'mati alaikum wa la'allakum tashkurun fadhkuruni adzkurkum, dan seterusnya. Wa raditu lakumul Islam madina, dan aku ridhoi bagi kalian Islam sebagai agama. Famaniturra, siapa yang madorot fi makhmasatin, dalam keadaan terdesak, kelaparan, susah, ghairu mutajanifil its, bukan sengaja berbuat dosa. Di ayat yang lain ghairu baghi wala adin, tidak berharap dan tidak berlebihan. Jadi kalaupun halal makan bangkai seukuran menghilangkan lapar, ulah mumpang halal jeung pesta segala, nggak boleh. Menghilangkan lapar saja. Itu berarti mutajanifil li'ithmin.
Fa innallaha ghafurur rahim, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tapi batasannya hanya sekedar fi makhmasotin. Hilang fi makhmasotin itu termasuk mutajanifil li ithmin. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.